Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan presentasi sebagai tugas dari mata kuliah workshop. Tak lupa kita panjatkan juga sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini kami akan menjelaskan mengenai produk yang kami buat yaitu mengenai manik atau aksesoris ya. Kita namai ini sebagai Beats yang beranggotakan kelompoknya saya sendiri Hilmi Fahril Fauzan, kemudian ada Muhammad Zikri, ada Meisya Indriani, ada Cut Mutia dan juga Olga Aurelia. Pertama-tama mungkin di sini akan ada yang menjelaskan mengenai company profile ya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Produk kami di sini namanya BD Buns. Bisnik Manik-Manik. Bisnis ini merupakan bergerak di bidang penjualan perhiasan atau aksesoris yang terbuat dari manik-manik atau biji-bijian. Kami menjual produk manik-manik dengan beragam seperti cincin, strap-on, kalung, atau gelang. Next. Di sini juga ada identifikasi masalah. Yang pertama, menurunnya permintaan menemukan bahwa ketidakmampuan bisnis untuk meningkatkan permintaan dapat menyebabkan kebangkrutan. Jika produk yang dihasilkan tidak dapat terjual sementara, bisnis terus-menerus memproduksinya, maka akan berakibat pada penutupan usaha. Yang kedua, ketersediaan stok menemukan bahwa konsumen terkadang kecewa dengan tidak tersedianya aksesoris atau manik-manik yang diinginkan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan penjualan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, persaingan. Menemukan bahwa industri lokal menghadapi persaingan yang signifikan dari produk impor yang dijual dengan harga yang lebih murah. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pangsa pasar dan pendapatan. Yang terakhir, kurangnya inovasi. Menemukan bahwa kurangnya inovasi dan kreativitas dalam desain produk manik-manik dapat menyebabkan penurunan minat dan penjualan konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan desain dan model baru untuk mengikuti tren pasar. Next. Selanjutnya ada target konsumen yang dituju. Yang pertama dilihat dari segmentasi geografisnya, yaitu konsumen yang berada di Indonesia, terutama yang berada di Kota Bandung. Selanjutnya segmentasi demografis, yaitu konsumen yang berusia 14 sampai 40 tahun ke atas. Lalu ada segmentasi psikografis, yaitu konsumen yang memiliki ketertarikan dengan fashion, khususnya dalam aksesoris, dan produk kami ini ditujukan kepada semua kalangan. Lalu ada segmentasi tingkah laku, yaitu konsumen yang dituju adalah wanita, baik pelajar maupun mahasiswa. Next. Kemudian ada solusi yang ditawarkan. Solusi yang ditawarkan dari kami sebagai produsen dari manik-manik ini atau aksesoris manik-manik ini memberikan solusi kepada pelanggan tentang bagaimana kami menyediakan beragam pilihan desain, gaya, dan warna dari manik-manik ataupun aksesoris yang kita buat. Bisnis ini memungkinkan pelanggan untuk mengekspresikan diri mereka dan menciptakan aksesoris sesuai dengan gaya pribadi mereka, sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan apa yang menjadi daya tarik bagi individunya sendiri. Yang kedua, menawarkan kualitas tinggi dan tahan lama. Tentunya kita sendiri di sini akan memberikan eh, aksesoris manik-manik ini dengan kualitas ataupun kualitas terbaik yang kami buat sesuai dengan keinginan dari konsumen. Bisnis ini memberikan solusi bagi pelanggan yang mencari aksesoris yang tentunya bisa digunakan dalam jangka panjang dan tanpa kehilangan daya tarik. Lalu yang selanjutnya ada value proposition canvas. Yang pertama itu ada produk handmade. Produk yang kami buat itu dibuat oleh karya tangan kita sendiri dan mungkin tidak banyak mengalami kegagalan karena udah pada ahli dalam membuat produk ini. Lalu yang kedua harganya terjangkau. Harga yang kami tawarkan itu di kisaran 5.000 sampai 30.000. Lalu yang ketiga custom sesuai keinginan konsumen apabila pengen
nge-custom kayak gelang, cincin sesuai keinginan mereka itu bisa, asalkan nanti ada biaya tambahan kayak gitu. Next. Ini selanjutnya sama siapa? Selanjutnya yang pertama, yang selanjutnya di sini mengenai BMC atau bisnis model kanvas. Kita menjelaskan mengenai bagaimana customer segment. Di sini customer segment yang dituju yaitu pelajar atau mahasiswa perempuan, online, kemudian pengunjung Banjar yang nantinya kenapa kita menargetkan dari keempat poin ini karena bisnis yang kita jalankan ini bisnis mengenai aksesoris yang terkhususnya ini kepada pelajar mahasiswa yang kemudian kenapa perempuan dicantumkan karena aksesoris ini lebih cenderung dituju kepada kaum perempuan. Kemudian value proposition, produk handmade, harga terjangkau, custom. Tiga poin ini adalah menjelaskan bahwasanya ini adalah produk hasil tangan kita yang kemudian harga juga kita tidak terlalu mahal karena kita tertuju pada pelajar ataupun mahasiswa dengan budget minimal bisa untuk dijangkau oleh mahasiswa. Yang kemudian custom, berbicara tentang custom ini tentang bagaimana kita mengikuti apa yang diinginkan oleh konsumen, apa yang diinginkan oleh mereka sesuai dengan eh, daya tarik dari individunya masing-masing. Yang ketiga, channel. Kita gunakan alat ataupun media sosial untuk di mana memasarkan produk yang kita buat dari mulai Instagram, WhatsApp, platform, kemudian customer relationship, testimoni pelanggan, freebies, konten sosmed, revenue stream, desain produk, penjualan produk. Kayak risetnya di sini alat bahan, nama brand, logo, tim, dan lain sebagainya. Yang kemudian kayak activities membuat media sosial untuk promosi, pembelian bahan, pembuatan produk, membuat media sosial ini di mana khususnya untuk nanti mempromosikan bagaimana bisnis kita agar terus berkembang. Di mana nantinya bisnis kita akan dijangkau oleh pelajar dan mahasiswa dari luar kampus Universitas Islam Bandung sendiri. Yang kemudian key partner toko aksesoris bagaimana toko aksesoris ini menjadi tempat untuk supplier dari barang-barang yang kita produksi. Kemudian yang terakhir cost structure, biaya alat dan bahan, biaya transportasi ini bagaimana nantinya perhitungan dari segi keuangan yang kita jalankan dari bisnis ini menghitungkan bagaimana biaya alat dan bahan yang dikeluarkan yang kemudian biaya transportasi dalam pembuatan bisnis yang kita jalankan ini. Dari bisnis model kanvas ini, beberapa poin yang kita ambil adalah bagaimana nantinya produk yang kita jalankan ini memberikan hasil yang memuaskan bagi konsumen dengan juga kita mempercayai bahwasanya bisnis ini akan berkembang dengan beberapa hal yang kita eh, percayai bahwasanya media sosial ini membantu untuk mengembangkan produk atau mengembangkan bisnis yang kita jalankan. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya, Beats ini bergerak di bidang penjualan aksesoris, fashion, hadiah, dan masih banyak lainnya. Beads juga dibuat dengan kerajinan tangan sendiri yang terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi. Contoh dari produk yang akan kami tawarkan yaitu berupa kalung, gelang, cincin, dan juga strap handphone. Tujuan dari dibuatnya usaha ini adalah untuk memproduksi dan menjual kerajinan tangan, manik-manik yang berkualitas tinggi juga beraneka ragam dan banyak juga diminati oleh banyak kalangan, terutama oleh kaula muda atau anak muda. Mungkin hanya sekian yang bisa kelompok kami presentasikan mengenai bisnis aksesoris manik-manik. Maaf, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Bila itu topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.